Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkan aku dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku, sebab ku sadar akan pelanggaranku, selalu bergumul dengan dosa-dosaku. Padamu sajalah ku berdosa, dan ku lakukan apa yang jahat, agar Kau adil dalam putusan-Mu dan bersih dalam penghukuman-Mu. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Sesungguhnya lah di dalam kesalahan, di dalam dosa aku diperanakan. Engkau berkenan kebenaran di batin, Engkau mengajar hikmat kepada aku. Bersihkanlah aku dengan hisop, maka aku tahir dari dosa. Basuhlah aku, maka aku pulih, lebih putih daripada salju. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Biarlah aku mendengar kegirangan, biarlah tulang remuk bersorak lagi. Jangan memandang terhadap dosaku, dan hapuskanlah segala kesalahanku. Tahirkan
berbalik kepadamu. Lepaskan ku dari hutang darah, Kaulah Allah keselamatanku. Maka lidahku kan bersorak-sorai memberitakan keadilan-Mu. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskan pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Warta Lisan Kebaktian Minggu Prapaskah kelima. Kebaktian minggu ini kita dilayani oleh Pendeta Handri Salim. Majelis Tugas Penatua Manunggal. Pemandu pujian Bapak Rifki dan Ibu Widiarti. Pengiring pujian Saudari Jeska dan Saudari Delvi. Pengisi pujian Paduan Suara Anugerah. Multimedia dan Sound System Bapak Richard, Bapak Roni, Penatua Yosef Istanto, Saudari Livia, dan Saudara Michelle. Majelis dan Jemaat GKI Cipinang Elok sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Setelah diwartakan berturut-turut dan tidak ada keberatan dari jemaat, maka di GKI Cipinang Elok pada hari Minggu, tanggal 28 Maret 2021 dalam kebaktian umum, akan dilangsungkan peneguhan penatua masalah pelayanan tahun 2021 sampai 2024 dalam diri Kami mohon doa agar kebaktian peneguhan penatua dapat berjalan dengan baik dan Tuhan sendiri yang memberi kekuatan kepada saudara kita ini. Sebagai informasi tambahan, dalam ibadah ini saya tidak membacakan warta secara lengkap dan detail. Tapi Bapak Ibu jemaat dapat melihat berbagai informasi warta secara lengkap dan detail dalam soft copy warta jemaat yang dibagikan melalui wilayahnya masing-masing. Maka saya minta Rumah Sakit Pelni menswab anak-anak saya 51 itu. Ternyata yang terpapar 35. Anak-anak? Iya, anak-anak. Oke. Kemudian pegawai yang 83 itu ternyata yang terpapar 36. Masih ada pegawai saya yang tinggalnya di mes di luar, 8 orang juga terpapar. Kata orang tuaku dikala aku sebagai janin bayi mulai tumbuh di rahim ibuku. Mereka selalu berdoa kepada Bapa di surga, mohon agar aku kelak sehat, kuat, terampil dan pintar, lagi baik hati. Memang
Dalam beberapa hal aku mirip kalian. Aku belajar, berlatih keterampilan. Tetapi yang bisa kalian selesaikan dalam sebulan harus kujalani bertahun-tahun. Dan setiap habis liburan harus kumulai lagi dari yang paling depan. Aku juga lihat semua yang ada di dunia luar dengan mataku yang lebar-lebar, tetapi semua samar-samar sebab tidak didukung cukup nalar. Ku dapat juga berjalan meski tertatih-tatih sempoyongan, nyamplak kiri tendang kanan. Semua yang kulalui jadi berantakan. Demikianlah warta minggu ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Sebelum mulai ibadah, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Anugerah Allah selalu tercurah bagi setiap kita. Kasih-Nya tidak pernah berkesudahan atas kita. Tidak sedetik pun Ia meninggalkan kita. Marilah dengarlah suara-Nya, memanggil setiap jiwa yang penat. Jemaat Tuhan, ibadah Minggu Prapaskah yang kelima ini terjadi karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang datang di dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga.
Jemaat silakan duduk kembali. Pelayanan yang Yesus lakukan di dunia bukanlah perjalanan yang mudah. Yesus kerap mengalami penolakan dan penghakiman. Semua itu dilaluinya demi pemulihan kita. Kita ditarik oleh anugerah-Nya dan memperoleh pengampunan agar selamat dari incaran maut akibat dosa kita. Di dalam banyak kesempatan kita mengabaikan anugerah yang telah Tuhan karuniakan. Karena itu marilah kita mengakui segala dosa-dosa kita. Sebab firman Tuhan berkata, sebab jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Marilah kita berdoa. Ya Allah, sumber kehidupan, kami sadar bahwa anugerah-Mu lah yang senantiasa memampukan kami menjalani hidup ini. Ampuni kami yang terkadang mengabaikan perintah-Mu dan enggan untuk menjalin hubungan yang lebih dekat dengan-Mu. Ampuni kami yang cenderung bersandar pada pengertian dan kemampuan kami sendiri secara berlebihan. Ubahlah hati kami agar semakin taat dan setia untuk hidup di dalam anugerah-Mu. Di dalam kerendahan kami mohon, ampunilah kami. Kasihani kami, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Dengan berdiri marilah kita mendengarkan berita anugerah bagi setiap kita yang telah mengaku dosanya dan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan dari kitab Nabi Yeremia pasal 33 ayat 8. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Marilah kita mempersiapkan diri untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Hari ini kami mau belajar lagi dari firman-Mu.
Kami boleh melihat kembali dan menghayati apa yang Engkau alami di sepanjang perjalanan dan penderitaanmu, di mana Engkau menyerahkan tubuhmu untuk disalibkan bagi kami. Ya Kristus, siapakah kami ini? Karena cinta kasih-Mu yang sungguh luar biasa, Engkau telah menganugerahkan kepada kami keselamatan yang begitu mahal. Keselamatan yang tak pernah bisa kami mampu lakukan sebagai manusia. Hanya Tuhan yang menganugerahkan kepada kami. Tuhan, ampuni kami, terkadang kami mengabaikan keselamatan yang Engkau telah berikan kepada kami. Kami seringkali memilih jalan hidup kami, bukan jalan keselamatan yang Engkau telah tunjukkan kepada kami. Hari ini kembali kami mau belajar lagi dari firman Tuhan. Kami boleh diingatkan kembali, kami mau dimampukan kembali untuk menjalani hidup di dalam kasih anugerah-Mu. Kiranya Engkau menolong kami, supaya kami boleh melanjutkan kehidupan kami dengan sungguh-sungguh, dengan takut akan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa, demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa. Amin. Ibu Bapak dan Saudara-saudara, ada dua pembacaan yang kita akan sama-sama baca. Pertama dari kitab Nabi Yeremia, pasal 31, ayat 31 hingga 34. Kitab Yeremia 31 ayat 31 hingga 34 berkata demikian. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenallah Tuhan." Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Pembacaannya kita lanjutkan. Pembacaan yang kedua dari Injil menurut kesaksian Injil Yohanes. Marilah Bapak Ibu kita buka Yohanes pasal 12 ayat 20 hingga 33. Yohanes pasal 12 ayat 20 hingga ayat yang ke-33. Demikianlah pembacaan Injil. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Sekarang jiwaku terharu. Dan apakah yang akan kukatakan? "Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini." Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. "Bapa, muliakanlah namamu." Maka terdengarlah suara dari sorga,
Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia setiap mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita sudah memasuki Minggu Prapaskah yang kelima. Di mana minggu-minggu ini kita sama-sama diajak untuk menghayati detik-detik perjalanan dan penderitaan Tuhan Yesus. Kita ingat ada yang disebut dengan Via Dolorosa, jalan salib. Setiap orang Kristen pasti percaya dan paham betul apa itu penderitaan Yesus Kristus yang kita sebut dengan jalan salib. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, hari ini kita kembali melihat, bukan hanya mengenang, bukan hanya memahami, tetapi juga kita mau menghayati kembali apa yang akan terjadi di dalam diri Tuhan Yesus menjelang kematiannya. Ketika kita mendengar kata penderitaan, mungkin kita mengatakan, ya semua itu memang harus dilalui oleh Yesus untuk menyelamatkan dosa-dosa kita. Kalau kita bicara soal salib, kita seringkali mengatakan, ya itu karena memang sudah perkenanan Tuhan bagaimana Dia mengampuni dan menyelamatkan kita dari dosa. Namun Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, alangkah kita lebih bisa menghayati kedalaman dari makna penderitaan dan makna penyaliban Tuhan Yesus. Kalau kita kembali lagi mempelajarinya, memahaminya, tentang bagaimana Yesus bergumul luar biasa. Pergumulannya mungkin kita bisa baca ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani. Salah satu kisah yang begitu luar biasa, di mana dikatakan dia berpeluh seperti darah. Tapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Injil Yohanes ingin mengatakan sesuatu yang lain dari seluruh rangkaian apa yang akan dilaluinya sebelum dia menuju Golgota. Apa yang kita mau lihat, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sesungguhnya ingin mengatakan bahwa anugerah Allah itu bukanlah anugerah yang murahan, bukan anugerah yang mudah. Sebab anugerah itu harganya mahal. Anugerah yang Allah berikan jangan pernah disia-siakan oleh setiap orang percaya. Mungkin kita mengatakan, ya karena semua itu anugerah dan kemudian kita tidak berupaya dan tidak ada upaya apa-apa. Seakan-akan kita hanya bisa mengatakan itu karena memang Tuhan harus begitu. Sebab manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jangan kita berpikiran seperti itu untuk kita memandang, memahami apa itu anugerah. Tapi kita boleh melihat bagaimana Allah menganugerahkan kepada kita. Paulus mengatakan dalam suratnya, Roma 3 ayat 23 dan 24. Inilah definisi apa yang disebut dengan anugerah. Roma 3 ayat 23 dan 24 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah
Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, Bapak Ibu, yang seringkali kita salah pahami adalah kata cuma-cuma itu menjadi sesuatu yang seakan-akan penebusan Kristus di kayu salib itu, yang kita sebut sebagai kasih karunia itu, kita seringkali sia-siakan. Kita seringkali maknai tanpa arti yang sungguh-sungguh. Kesungguhan hidup kita belum mencerminkan apa artinya kita telah ditebus dengan cuma-cuma oleh darah Kristus. Bahkan kalau Bapak Ibu baca 1 Petrus misalnya mengatakan, engkau telah dibayar dengan harga yang mahal. Bukan dengan emas perak, tetapi dengan darah Kristus. Apa arti semuanya itu? Semua ini mengatakan bahwa anugerah Allah itu mahal harganya. Karena mahalnya tidak ada orang yang bisa menempuhnya dan bisa memperolehnya. Kecuali Allah sendiri melalui jalannya, melalui caranya yang tidak pernah kita bisa selami. Nah Bapak Ibu, kedalaman anugerah Allah di dalam kasih karunia-Nya inilah yang menjadi dasar dan kekuatan setiap orang percaya. Sehingga seharusnya hidup oleh karena anugerah bukan lagi hidup untuk dosa, tetapi hidup untuk Tuhan. Karena apa? Karena kita sudah ditarik oleh anugerah-Nya. Kata-kata ditarik ini menarik Bapak Ibu. Seakan-akan ada dua kekuatan yang menarik satu dengan yang lainnya. Kita yang seharusnya ditarik oleh dosa dan kematian, tetapi kekuatan Allah lebih besar daripada kekuatan dosa itu sendiri. Kekuatan Allah lebih kuat daripada kekuatan dosa. Di dalam ketidakberdayaan kita, Allah menarik kita oleh karena anugerah-Nya. Inilah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kita boleh maknai. Maka apa yang terjadi ketika kita membaca bagian ini dalam Injil Yohanes pasal 12? Bagaimana dikatakan Yesus pada saat itu mengucapkan sesuatu kepada banyak orang. Di situ ada banyak orang dari berbagai bangsa. Bukan saja orang-orang Yahudi yang datang di dalam acara atau persiapan hari raya pada saat itu. Tapi juga ada orang-orang Yunani, bahkan mereka ingin berjumpa dengan Yesus. Apa yang Yesus katakan kepada mereka? Di ayat 23 dikatakan, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Oh, saya bayangkan ketika Yesus mengatakan itu di depan banyak orang, bahkan di depan banyak orang Yahudi khususnya, kata dimuliakan itu menjadi kata kunci dari apa yang mereka harapkan selama ini. Bahwa Yesus adalah Mesias bagi dan menurut mereka. Anak Manusia akan dimuliakan. Ini kata-kata yang sangat akrab di telinga orang-orang Yahudi. Mereka percaya nubuatan para nabi, kitab Daniel, kitab Nabi Yesaya dan sebagainya. Untuk merujuk kepada kata anak manusia, itu berarti bahwa sang Mesias bagi mereka adalah sang raja yang membebaskan mereka dari kungkungan penjajahan Romawi pada waktu itu. Son of Man, anak manusia itu merujuk kepada pembebas secara politik. Pembebas untuk menjadikan Israel sebagai bangsa yang merdeka pada waktu itu. Kalimat pertama begitu mencengangkan. Dan itu kata-kata yang diharapkan yang keluar dari mulut Yesus oleh orang-orang Yahudi yang mendengarkan mereka pada waktu itu. Tetapi kalimat selanjutnya Bapak Ibu, ini kalimat yang amat sangat bertolak belakang. Kalimat pertama mengatakan Anak Manusia akan dimuliakan. Mereka menganggap bahwa Yesus sebentar lagi akan diangkat menjadi raja bagi mereka. Tetapi kalimat selanjutnya sesuatu yang bertolak belakang. Jauh dari apa yang mereka harapkan selama ini. Apa yang mau dikatakan Yesus di ayat 24 dan seterusnya. Aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah.
Apa yang Bapak Ibu lihat dari ayat, ada pernyataan Tuhan Yesus di ayat 24 ini? Ada kata-kata mati di sana. Jadi kalau biji gandum itu diam saja, disimpan saja di dalam gudang atau di dalam karung, di dalam tempatnya, maka dia tidak bisa tumbuh dan berbuah. Tapi biji itu harus dilempar dan ke atas tanah, dan kemudian dia harus mati terlebih dahulu untuk dia bisa tumbuh dan akhirnya menghasilkan buah. Apakah artinya ini? Ada sebuah kata yang kontroversial atau sesuatu yang bertolak belakang antara dimuliakan dengan mati. Sungguh kalimat yang tidak pernah bisa dipahami oleh orang-orang yang mendengarkan Yesus saat itu. Apalagi kemudian ayat 25 dan seterusnya, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Ada kalimat atau kata yang tidak dimengerti lagi oleh pendengarnya pada waktu itu. Hidup yang kekal. Bagi mereka adalah bagaimana mereka pada waktu itu hidup untuk saat itu. Yesus menjadi raja dan mereka menjadi orang-orang yang merdeka. Tidak bicara hidup yang kekal. Tidak bicara untuk sesuatu yang nanti. Mereka bicara untuk kekinian saat itu. Nah, Bapak Ibu, barulah ini yang menarik. Dari ayat 27 sampai terakhir, Yesus ingin menggambarkan sebuah ketegangan batinnya. Ketegangan pribadinya. Yang menarik adalah ini bukan rekayasa. Peristiwa Getsemani maupun apa yang dikatakan di dalam Injil Yohanes bukanlah hal-hal yang kita sebut sebagai rekayasa. Yesus sedang merekayasa seakan-akan dia sedang gundah gulana. Seakan-akan dia sedang dizolimi, kalau pakai istilah anak sekarang ya. Seakan-akan dia sedang mengalami sesuatu yang tidak dia tahu apa yang terjadi. Ketika dia berkata di ayat 27, sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Kedengarannya Bapak Ibu ini sesuatu yang begitu mudah Yesus katakan. Tapi baik perhatikan ketika dia berkata, jiwaku terharu dan apa yang akan kukatakan. Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Itu kalimatnya seakan mengatakan begini. Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu daripada aku. Ini kalimat yang lebih dikenal oleh banyak orang termasuk saya dan Bapak Ibu. Kalau boleh cawan ini berlalu daripada aku. Tapi biarlah bukan kehendakku yang jadi. Tapi melainkan kehendakmu yang jadi. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara. Di dalam kalimat ini. Mengandung sebuah ketegangan. Ketegangan Yesus sebagai pribadi. Di mana kalau boleh pada saat itu. Dia tidak mau mati dalam usia yang muda. Di mana kalau boleh pada saat itu. Bayang-bayang salib kalau boleh lenyap dari hadapannya. Di mana saat itu kalau boleh dia tidak mati dengan cara seperti itu. Tapi dia berkata di ayat 27 tadi. Apakah yang akan kukatakan? Apakah kau berkata selamatkanlah aku dari saat ini? Artinya Yesus seolah-olah mengatakan apakah pada saat itu dia ingin berkata Bapa hilangkanlah penderitaan ini. Enyahkanlah salib bayang-bayang kematian daripadaku. Tapi dia berkata, tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Perhatikan. Untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara, poin pertama yang mau saya katakan adalah dari ucapan Yesus ada ketegangan Yesus. Tetapi juga sekaligus kemenangannya. Di dalam dirinya di satu sisi ada konflik batin yang luar biasa. Ketika dia berpikir antara kepentingan dirinya dan kepentingan umat manusia. Tapi di sisi lain dia mengatakan inilah saatnya. Inilah saatnya dia ada dalam kondisi seperti itu. Ada ketegangan batin antara apa yang dia pikirkan dan apa yang menjadi kepentingan. Untuk apa dia datang ke dalam dunia ini. Ia mengubah
ketegangan menjadi kemenangan. Pergumulan Yesus tidak membiarkan dirinya jatuh kepada kepentingannya sesaat lalu dia memaki-maki Allah atau Bapaknya. Tetapi dia menghampiri penderitaan itu. Dia mengatakan, untuk saat inilah aku datang. Sejujurnya dia takut pada bayang-bayang salib. Dia tahu seperti apa rasanya penyaliban itu. Pedih, perih. Dan seperti apa rasanya meregang nyawa di salib itu. Tapi dia tahu bahwa kemenangan itu tidak bisa didapatkan tanpa salib. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang kita mau artikan? Terkadang orang menghindari salib. Kita ingin menjauhkan salib-salib dalam kehidupan kita. Tapi justru belajar dari pergumulan Yesus, kita belajar bagaimana sikap dia. Dan bagaimana dia mengubah ketegangan, pergumulan, konflik batin itu. Ketika dia hanya bisa mengatakan, biarlah kehendakmu yang jadi. Ketika dia mengubah salib itu menjadi sebuah kemenangan. Dengan dia menunjukkan ketaatan kepada Bapaknya. Poin yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya, dia mengatakan seakan-akan ada sesuatu yang saat itu hadir, sebuah peristiwa ilahi. Di ayat 29 atau di ayat 28, maaf. Maka ketika setelah Yesus mengucapkan di ayat 27, lalu ada suara dari surga mengatakan, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Nah, Bapak Ibu, penting tidak menurut Bapak Ibu dan saudara-saudara pernyataan yang mau dikatakan ini suara dari surga? Apa artinya buat Yesus pada waktu itu? Dan apa artinya ini dalam kaitan dan rangkaian penyaliban Yesus dan bagi kita hari ini? Jangan bilang kalimat ini tidak penting. Karena ini menjadi penting ketika kita melihat ada suara-suara di mana suara itu menjadi sebuah konfirmasi untuk tahap-tahap kehidupan Yesus. Saya ingin mulai, Bapak Ibu, ketika Yesus dibaptis, ada suara dari langit. Inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan. Perkenanan itu datang dan diawali ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Lalu kedua ada suara yang mengatakan dalam peristiwa ketika Yesus dimuliakan di atas bukit yang kita sebut dengan transfigurasi. Itu pun juga sebuah suara yang mengatakan inilah jalan yang akan dilalui oleh Yesus. Ketika dia berdiri dengan Musa dan Elia. Dan suara yang ketiga yang terakhir adalah suara yang kita baca dari ayat 28 ini. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Perhatikan. Ada kata-kata aku akan memuliakannya lagi. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Suara itu apa artinya? Suara itu ingin mengatakan inilah suara yang menguatkan Yesus. Ketika dalam minggu transfigurasi peristiwa ketika Yesus bersama dengan Musa dan Elia. Yesus mengawali sebuah jalan penderitaannya. Dan inilah waktunya Yesus menuju pada penderitaan itu. Tinggal selangkah lagi. Namun suara itu ingin menguatkan Yesus untuk merengkuh salib itu. Jalan anugerah itu, betapapun itu begitu beratnya. Betapapun itu harus dia laluinya dengan terseok-seok. Bagaimana Yesus mengatakan, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Yang Yesus maksudkan ialah kata-kata ditinggikan di sini adalah ketika Yesus nanti disalib. Maka yang mau dikatakan adalah ketika dia disalib, bukan salib itu yang menjadi kekuatan, tetapi siapa yang disalib itulah yang menjadi daya tarik, magnet
yang memberi atau yang memberi kekuatan, memberi daya tarik kepada setiap orang untuk datang kepadanya. Maka dia mengakhiri dengan ayat 33 dikatakan, ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, sungguh dramatis bukan? Rangkaian penderitaan Yesus tidak pernah dipikirkan oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Konsep Mesias yang ada di kepala mereka jauh berbeda dengan apa yang dipikirkan Allah. Oleh karena itu, harganya begitu mahal. Anugerah Allah itu tidak murah, apalagi murahan. Tidak pernah harus boleh disia-siakan oleh setiap orang percaya. Karena kita sudah ditarik oleh anugerahnya. Jangan biarkan ada kuasa lain yang menarik, yang menggoda, yang membuat kita terjerumus di dalamnya. Karena kita sudah ditarik oleh kekuatan salib itu. Karena di dalam salib itu bukan hanya ada pengorbanan dan penebusan, tetapi ada kemenangan. Kemenangan itu bukan hanya milik Yesus, tapi juga milik setiap orang yang ditarik melaluinya, ditarik oleh salib itu. Mari Bapak Ibu, kita maknai apa artinya kalau setiap saya dan Bapak Ibu adalah orang-orang yang ditarik oleh kasih karunia Allah itu. Tunjukkan di dalam cara hidup kita setiap hari. Amin. Sadar, 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 bergiatlah hai Sion, kenakan pakaian indah, kenakan pakaian indah, hai Yerusalem. Indah benar di atas gunung, indah benar di atas gunung, bagi orang yang sampaikan warta berita gemar, gegap bergemar, gegap bergemar, gegap, 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 gegap bergemar. Nyanyilah hai tempat tandus di Yerusalem, nyanyilah hai tempat tandus di Yerusalem. Tuhan berikan penghiburan dan berkat-Nya, Tuhan berikan penghiburan kan bangsa-Nya. Nyanyilah hai tempat tandus di Yerusalem, nyanyilah hai tempat tandus di Yerusalem. Tuhan berikan penghiburan dan berkat-Nya, Tuhan berikan penghiburan kan bangsa-Nya. Pujilah selamanya, pujilah selamanya, karena kekal kasih-Nya akan yang percaya. Pujilah selamanya, pujilah selamanya.
Umat dipersilakan berdiri. Marilah kita bangkit berdiri bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Marilah kita mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Sesungguhnya ya Tuhan, kami adalah orang-orang yang ditarik oleh anugerah-Mu. Ketika kami masuk di dalam kubangan dosa, dan kami terjerat oleh tali-tali maut oleh karena dosa-dosa dan kesalahan kami. Sesungguhnya ketika kami boleh memandang salib-Mu, kami boleh memandang diri kami sebagai orang-orang yang pantas dihukum. Tapi juga sekaligus kami boleh memandang itu sebagai anugerah Tuhan, di mana itu semua tidak bisa kami beli atau dapatkan dari manapun. Semua datang dari Tuhan. Karena bila Tuhan, akuilah kami sebagai umat-Mu, dan kami boleh menyembah-Mu sebagai Allah yang telah menganugerahkan kepada kami keselamatan itu. Dengan cara hidup kami, hidup di dalam anugerah dan kasih karunia. Bapa di dalam surga, kami membawakan bangsa dan negara kami di dalam doa syafaat ini. Kami terus ingin mendoakan biarlah semua upaya, semua cara, kebijakan yang boleh ditempuh pemerintah kami khususnya dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah pandemi corona ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih untuk vaksinasi yang boleh berjalan. Terima kasih untuk sebagian orang dan masyarakat yang boleh mendapatkan vaksinasi ini. Biar Tuhan Kau berkati semua upaya yang dilakukan, agar apa yang kami harapkan, apa yang kami inginkan dan doakan ini boleh sungguh-sungguh Tuhan kabulkan. Namun biarlah ya Bapa, berikan kepada bangsa ini kerendahan hati, kepada pemerintahan kebijaksanaan dan kearifan, dan kepada setiap kami khusus di gereja-Mu, kami juga boleh menjadi bagian untuk terus menjadi umat yang tidak hanya dipulihkan, tapi juga boleh memulihkan satu dengan yang lain. Bapa, kami juga ingat buat mereka yang saat ini sedang sakit dan dalam proses pemulihan untuk kesehatannya. Kami terus doakan Saudara Iren, Ibu Lili Hardi, Ibu Dery, Pak Butun, Ibu Herliana Silalahi, Pendeta Diana, Ibu Dina Latif, Ibu Berta, Ibu Krisuta Barat, Ibu Dina Sohwat, Pak Adi Subroto, Ibu Betsy, Ibu Emi Butar-Butar, Saudara Yasinta. Kami berdoa juga untuk Ibu Saryana, Ibu Deborah, Saudara Berta Pasaribu. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang lainnya ya Bapa. Mungkin di antara mereka adalah anggota keluarga kami, ada rekan-rekan kami, kerabat, dan mungkin tetangga-tetangga kami. Kami membawakan mereka di dalam doa. Kami serahkan segala keberadaan mereka kepadamu ya Tuhan. Kami ingin berdoa ya Tuhan untuk rangkaian Paskah. Biarlah ketika kami boleh mengikuti rangkaian minggu-minggu Prapaskah, dan juga kami boleh nanti akan mengikuti rangkaian Kamis Putih, Jumat Agung, dan Paskah. Kami boleh sungguh-sungguh dipersiapkan untuk merayakannya. Dan bila melalui ibadah-ibadah yang kami ikuti, semuanya itu boleh memberkati kami semua. Bapa, kami berdoa untuk para calon penatua yang akan diteguhkan untuk periode pelayanan yang akan datang. Biarlah hamba-hamba-Mu ini boleh melayani dengan cakap, bertanggung jawab, penuh dedikasi,
melakukannya dengan kerendahan hati, dan sungguh-sungguh semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar mereka yang akan diteguhkan nanti boleh bekerja sama, baik dengan para penatua yang lain, maupun juga dengan komisi-komisi. Dan mereka bisa melaksanakannya tentu di dalam pertolongan dan kekuatan dari Tuhan. Bapa, kami berdoa biarlah keluarga-keluarga para calon penatua ini juga terus boleh mendukung para suami atau istri yang boleh diangkat menjadi para penatua ini. Kami berdoa biarlah Tuhan, kami sebagai pelayan-Mu di masa-masa pandemi ini boleh mengerahkan tenaga dan pikiran kami, dan kami tentu saja Tuhan mau bertanggung jawab penuh untuk apa yang Tuhan telah perkenankan kepada kami, baik itu pelayanan dan tanggung jawab kami maupun juga jemaat yang telah Engkau berikan kepada kami untuk kami layani. Kami serahkan doa kami dan kami serahkan kehidupan keluarga kami di dalam pimpinan Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Hanya karena penebusan yang Kristus lakukan di kayu salib, kita layak menerima dan hidup dalam anugerah-Nya. Maka marilah kita membawa persembahan syukur kepada Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu dipergunakan juga sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat yang kudus. Untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Persembahan dapat dikumpulkan di rumah untuk selanjutnya dibawa ke gereja, lalu dimasukkan ke dalam kotak di tata usaha gereja. Bapak Ibu juga bisa memberikan persembahan, baik persembahan hari Minggu, bulanan, syukur, perpuluhan, dan lain-lain. Dengan menyebut jenis persembahan, dengan cara transfer ke rekening bank gereja. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita membawa persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan banyak anugerah kepada kami sehingga kami boleh menikmati hidup kami dengan penuh rasa syukur dan berkelimpahan ya Tuhan. Tuhan, kami mohon kiranya roh kuasa kasih-Mu boleh menyucikan, boleh mengkuduskan persembahan kami saat ini untuk dapat dikelola oleh majelis tugas di GKI Cipinang Elok ini dengan sebaik-baiknya ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh memimpin mereka dalam menjalankan tugasnya dan memberi dampak kepada masyarakat sekitar. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ini hanya ke dalam tangan kuasa kasih-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penolong kami hidup. Amin. Umat Tuhan, keselamatan yang Allah berikan kepada kita adalah anugerah termahal yang telah kita terima. Mari pastikan bahwa kehidupan kita juga seturut dengan kehendak-Nya dan mencerminkan kualitas anugerah Tuhan itu. Ibarat abu yang mengotori cermin dan menghalangi pandangan mata kita. Berupayalah hidup dalam kesungguhan sehingga semakin hari semakin nyata dan tercermin anugerah Kristus dalam hidup kita.
Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah Allah meneguhkanmu untuk hidup seturut kehendak-Nya. Tangannya membimbingmu untuk menjadi rekan sekerjanya. Cintanya mengobarkan semangatmu untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan sesama, kini dan selamanya. Kebaktian hari ini telah selesai. Mari kita bersaat teduh sejenak. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.